Selamat datang ke pertemuan kedua kita di dalam Biomedical Ethics. Hari ini kita akan membahas tentang Ethical Object Method. Pertanyaan yang kita akan menjawab adalah, what am I really doing? Apakah yang saya melaksanakan dengan prosedur ini atau terapi ini? Kalau mahasiswa masih ingat, kemarin itu kita berbicara tentang underlying meta-ethical theories. Maka ada 4. Yang kita akan pakai di dalam metode ini adalah Human Natural Law Theory. Yang 4 adalah ini, Natural Law Theory, Rationalist Social Contract Theory, Principlism Virtue Ethics Theory, Consequentialist Utilitarian Theory. Yang kita akan pakai adalah Natural Law Theory, the ethical object, dalam Ethical Object Method. Now, we said that human natural law refers to man's essential nature. Okay? Kalau itu berhubungan dengan esensinya manusia, kodratnya, yang membuat dia bertindak sesuai dengan kemanusiaannya. His essential nature is what defines him as a human being, and therefore it should be found in each and every human being without exception. Okay? Kaya esensinya manusia, kodratnya manusia, bisa ditemukan di dalam semua orang. Sehingga itu mendefiniskan tindakannya semua orang. Kalau dia manusia, dia bertindak sesuai dengan kodrat itu. Now, natural law is the design. The design of something is not only defines what it is, but it defines what it does. Okay? Kalau desainnya seperti itu, tidak hanya mendefiniskan apa dia, melainkan apa yang dia melaksanakan, atau bisa melaksanakan, atau yang cocok bagi dia untuk melaksanakan. Now, Aristotle says that things move because they are going after some objective. Menurut Aristoteles, kalau ada sesuatu yang bertindak sesuai dengan kodratnya, ada tujuannya tertentu yang tertanam di dalam kodratnya sendiri. Kodratnya lah yang menentukan tujuan itu. Okay, misalnya apel ini, dia melihat itu, mau makan itu. This is especially true for sentient beings, which includes animals and human beings. Semua hewan yang bisa mengetahui sesuatu secara indrawi punya tujuan itu. Akan selalu mencari sesuatu untuk melaksanakannya, untuk mencapainya. Now, while animals move because of biological needs, human beings are motivated by other things as well. Okay? Biasanya, hewan-hewan itu bertindak sesuai dengan keperluan biologisnya. Tapi ternyata manusia itu punya tujuan lain selain yang biologis. Misalnya, kalau dia melukiskan sesuatu, itu bukan kebutuhan biologis. Okay? Bisa saja ada yang mengatakan bahwa itu kebutuhan biologis, Romo, karena manusia itu perlu melegakan diri dengan ini. Tapi tidak begitu jelas kan. Tujuannya berbeda. Man's essential nature determines what he correctly ought to be. But man, unlike the other animals, can clearly go against what is determined by his essential nature in a number of cases. Okay? Kadang manusia itu bisa bertindak tidak sesuai dengan kodratnya. Banyak kali sebetulnya. Dan dia sendiri kelihatannya yang memilih melawan kodratnya sendiri. Okay? Misalnya membunuh orang lain. Tidak sesuai dengan kodratnya. This is the reason why some of man's actions are good and some of man's actions are bad. Kita masih ingat, kalau kita bertindak sesuai dengan kodrat, itu baik. Kalau kita tidak bertindak sesuai dengan kodrat, itu buruk. Kaya kodrat kita yang menjadi standar kebaikan atau keburukan. Ethics studies these good and bad actions. It tries to understand what makes some actions good and what makes other actions bad. Then it tries to find a way so that all his actions become good. Okay? Mencari cara supaya semua tindakannya itu menjadi baik. Itu tujuannya etika. Belajar bagaimana kita bisa menentukan, mengetahui apa yang baik dan apa yang buruk, supaya kita selalu bisa menemukan yang buruk atau menentukan yang baik, menentukan yang baik. When we use natural law theory as the basis
for the determination of what is good and bad, then we say that everything that is in accordance with the essential nature of man is good. Okay? Seperti yang kita mengatakan, kalau itu sesuai dengan kodrat, baik. And everything that is against the essential nature is bad. Kalau tidak sesuai dengan kodrat, buruk. Nah, selain yang biologisnya manusia, kelihatannya ada spiritual nature of man. Ethics is not based mainly on biology. Ada beberapa hal yang tidak jawabannya atau standarnya tidak ada di dalam biologinya manusia. Man's nature does not seem only biological unlike other animals. Ada sesuatu melampaui yang biologis. There seems to be an aspect of his that transcends biology. Examples of non-biological values. Contoh, nilai-nilai yang bukan biologis. Friendship. Okay? Persahabatan. Hidup di dalam keluarga. Justice and civic mindedness, keadilan, dan peduli atas bangsa, kewarganegaraan, kan? Prayer, berdoa, seni. Itu tidak ada hubungan langsung dengan biologinya. Because of this, the ethical nature of his actions cannot be simply determined on the basis of biology. Maka, etikanya manusia tidak bisa ditentukan hanya dengan melihat biologinya. Tapi satu lagi, oleh karena itu ada sosiologi. Kan? Sosiologi yang bisa melihat tindakannya manusia dan apalagi yang dia melaksanakan. Dan etika sendiri yang menentukan apa yang cocok bagi manusia, yang membuat dia baik. Therefore, in doing ethics, one does not base his values on biological principles but needs to dig deep into the essence of humanity, especially the spiritual side, in order to distinguish good and bad. Tidak cukup melihat biologinya aja, tapi harus melihat sisi spiritualnya manusia. Okay, human actions. Only human actions fall within the study of ethics. Kenapa begitu? Apakah itu? Kita akan mendefiniskan human actions di sini. Okay, ada dua konsep. Yang pertama adalah human actions, dan yang kedua adalah actions of man. One of the important things we have to do in judging an ethical action is to determine whether someone did that action knowingly or out of ignorance. Someone ito. Seseorang did that action knowingly or out of ignorance. Salah satu hal yang kita harus melihat dengan menilai sebuah tindakan adalah kalau orangnya melaksanakan itu dengan sengaja atau dengan tidak sengaja. True human actions that possess ethical value are actions that are done knowingly and willingly. Yang sungguh manusiawi harus dilaksanakan dengan sengaja. Okay? Dengan sengaja. Kalau orangnya tidak melaksanakannya dengan sengaja atau tidak tahu apa yang dia melaksanakan, ada kekurangan di dalam tindakan itu. Dan juga tanggung jawabnya atas tindakan itu berubah. Actions done out of ignorance have mitigated ethical weight and are often pardoned from the point of view of law. Banyak kali itu diampuni terhadap hukum karena bukanlah 100% manusiawi. Ada sesuatu yang kurang. Oleh karena itu, keberatan hukuman itu tidak jatuh sepenuhnya di atas orang itu. In the light of this criteria, we can therefore distinguish two types of actions done by man. Okay? Dengan kriteria ini, perbedaan antara apa yang dilaksanakan secara sengaja dan apa yang dilaksanakan dengan tidak sengaja, ada dua macam, ada dua konsep. Human actions, itu yang pertama, yang disebut human action, that are done and acquire their full value when done knowingly and willingly, and therefore evoke personal responsibility when someone deliberately kills. Okay? Human actions ito adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan dengan sengaja. Dia sangat sengaja dia. Yang kedua, actions of man are attributed to man only because it happens in a human being. Disebut tindakannya manusia karena manusia yang melaksanakannya. Tapi bisa saja itu terjadi di dalam manusia tapi tidak dipilih oleh manusia. Okay, yang geraknya jantung kita atau lambung itu kita tidak punya kontrol, itu otomatis. Kalau itu otomatis, itu action of man, bukan human action. Dan tidak termasuk etika. Human actions enter into the realm of ethics. Yang termasuk etika adalah yang human actions, bukan yung actions of man.
actions of man cannot formally be included in ethics. Secara formal tidak bisa diterima atau tidak diteliti di dalam etika. External assessment of actions. Of course, ethics is very closely involved also with the external assessment of actions. Etika itu bisa dipakai untuk menilai tindakan dari luar. Biasanya itu di luar. Kalau kita harus menilai tindakannya dari luar. Misalnya di dalam hukum, konsep hukum, itu dari luar. This is what law does, and it tries to judge the action from the outside. Ito yung dilaksanakan oleh hukum, menilai tindakan itu dari luar. This is the reason why written laws cannot be perfect. Oleh karena itu, hukum tertulis itu tidak bisa menjadi sempurna. Karena pertama-tama, bahasa itu kurang sempurna. Tidak bisa menjelaskan 100% yang seluruh keberadaannya atau kebenarannya tindakan itu. Kadang ada kata-kata itu yang kurang jelas, yang tidak bisa menjelaskan 100% apa yang terjadi, apa yang dilaksanakan. Yang kedua, because the external may poorly reflect the real intention inside. Okay? Yang terjadi di luar mungkin tidak sesuai dengan apa yang terjadi di dalam. Okay? Maka etikanya itu berkurang. Nevertheless, laws remain important because even though they are not perfect, they are still helpful in guiding external behavior so that the external behavior does not infringe on the rights of others. Walaupun begitu, hukum itu masih bermanfaat karena menjadi pedoman eksternal bagi semua orang supaya tindakannya itu menjadi baik. Tapi tidak bisa menjadi 100% pedoman internal. Yang internal kita itu harus menentukan juga atau meneliti atau menilai tindakan kita sendiri. But again, we have to reiterate that the most authentic goodness or evil of the act, not only its legal goodness, relies on the intention or motive for which it is done. Okay? Lagi kita menekankan bahwa bukan yang eksternal, tapi yang intensi itu sangat terlibat dengan kebaikan atau keburukannya tindakan manusia. Nah, kita masuk di dalam ethical object. Lalu apakah itu sebuah ethical object? The requirement of the knowledge of intention to assess the ethics of an action leads us to the concept of ethical object. Karena intensi itu, tujuan internalnya manusia itu penting, sangat esensial untuk menentukan kebaikan atau keburukan tindakan itu, maka kita datang ke konsep ethical object ethics. The ethical object, what is it? Apakah itu sebuah ethical object? It is the physical act together with its real intention. Tindakan fisikal yang dilaksanakan oleh manusia bersama disatukan dengan, didefiniskan oleh intensi atau tujuan. Kenapa itu dilaksanakan? Kenapa orangnya bertindak seperti itu? The term ethical object as it is used in this class is equivalent to the moral object in classical Christian philosophical ethics or moral philosophy. Term lain yang dipakai untuk konsep ini adalah moral object yang dipakai dalam teologi. Hanya saya mengubahnya supaya lebih filosofis ang suaranya. Okay, tapi konsepnya sama aja. If we are to express what an ethical object is in as few words as possible, we can say, kalau kita mau mendefiniskan ethical object dengan singkat, kita bisa mengatakan bahwa an ethical object is a human action with a specific inherent essential motive or intention. Ethical object itu adalah tindakan manusia yang sudah memiliki yang sebuah tujuan terkandung secara esensial, tidak bisa dilepas dari tindakan itu. Maka itulah tujuannya tindakan itu. It is a human action because it has been known and chosen or will be known or chosen by human agent. Itu human action seperti ya secara sengaja, dilaksanakan secara sengaja karena dipilih oleh agen manusiawi dan atau akan dipilih oleh manusia. This has a motive, it has a motive or intention. Okay?
Okay? Tindakan yang punya tujuan terkandung. Because all human actions has a goal. And that goal is the reason why the person moves in order to achieve that goal. Kasi tindakannya manusia punya tujuan. Dan orangnya bertindak karena dia punya tujuan. Itu sesuai dengan ajarannya Aristoteles. Its intention is specific. Tujuannya secara esensial dimiliki oleh tindakan itu. Because it specifies this action in the same way that something is specified when a species is added to its identified genus. Waktu kita menambah spesiesnya, genus itu tidak menjadi umum lagi. Yang umum dikonkretkan kalau kita menambah spesies, benar? Misalnya, hewan. Kalau kita menambah intelektual, itu menjadi manusia. Hewan yang intelektual, manusia. Kan? Karena dari hewan yang sangat umum menjadi konkret yang intelektual. Its motive is inherent. Maka tujuan itu terkandung because it enters into and resides in the very structure of the being and existence of the morality of that action. Termasuk di dalam strukturnya, tidak bisa dilepas dari struktur tindakan itu. It is essential. Maka kodrati bagi tindakan itu sama dengan terkandung dan essential. Because it cannot be separated from the action without undoing it altogether and defines what the action is. Tidak bisa dilepas dari tindakan itu dengan tidak merusak atau menghilangkan artinya tindakan itu. It is essential because it cannot be separated from the action. Thus, an ethical object is something consciously and willingly done by a human being together with its inherent reason for which it is done. Okay? Maka, sebuah ethical object adalah sesuatu yang dilaksanakan oleh manusia secara sengaja dan untuk tujuan tertentu itu. Contoh ethical object: murder, stealing, curing somebody, menyembuhkan seseorang, assisting somebody in need, membantu orang yang perlu bantuan itu, belajar, studi, hidup secara healthy, secara segar dan obeying just laws. Okay. Secara sehat. Yeah. Ethical objects are actions. It is important to emphasize, especially for the sake of using the ethical object method, that ethical objects are actions, not values. Maka, ethical objects ito adalah tindakan, bukan nilai. Okay, maka, yang kita cari adalah, pertanyaannya adalah apa yang kita melaksanakan, bukan nilai apa. Karena, yang nilai itu yang dipakai di dalam principlism, dari Beauchamp and Childress. Maka yang ditanya kalau kita pakai principlism adalah apakah ini adil, apakah ada autonomy gitu. Yang kita cari adalah values-nya. Tapi di sini kita cari action. Apa yang dilaksanakan? Examples of values are justice, honesty, beauty, and truth. Okay? Contoh nilai-nilai itu adalah keadilan, kejujuran, keindahan, dan kebenaran. In values, the action has not yet been indicated. Kalau kita pakai values, tindakannya belum diketahui. Ya, apa yang indah, apa yang adil. Kan? Kita belum tahu apa yang dilaksanakan. A comparison of ethical objects and non-ethical objects. Marilah kita membandingkan objek yang etis dan objek yang bukanlah etis. Ini pohon dan ya buah apel dan itu skating. Ya. Jatuh cinta, anjing, angin, yang sesuatu yang bertumbuh, matahari, main basket. Oke. Ada 3 golongan di sini. Yang pertama things, barang. Yang kedua events, hal yang terjadi, okay, bukan barang. Dan actions, tindakan. Kalau pohon itu thing, benar? Angin, ya, angin itu tiup, event, sesuatu yang terjadi. Kalau mencintai, itu action. Karena
dipilih. Tidak hanya terjadi, dipilih. Okay? Apple, thing, barang. Bertumbuhnya tumbuhan, okay, peristiwa yang terjadi. Dan kalau itu anjing itu sesuatu, kan? Belum melaksanakan sesuatu. Matahari bersinar, event. Okay? Dan skating itu action yang dipilih oleh seseorang, atau main basket dipilih oleh seseorang. Semua itu adalah actions. So, the inherent aim of an ethical object, a moral action, is called its finis operis. Maka ada tujuan terkandung di dalam objek itu. Dan tujuan yang terkandung di dalam sebuah ethical object, namanya itu finis operis. Tujuannya tindakan itu. Finis itu tujuan. Operis itu dari tindakan. Okay? Tujuan dari tindakan secara esensial. Okay, end of part 1. Next will be the finis operis. Okay, silakan beristirahat dulu, menjawab quiz, dan setelah menjawab quiz, silakan menonton bagian 2 dalam pertemuan ini.